It's like a Polaroid love 사랑처럼 쓰던 그 감정 근데 Pengertian bahan ajar dan lembar kerja siswa atau LKS. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasa, dapat berupa cetak, artikel, komik, dan infografis, maupun non-cetak, audio, dan video. Bahan ajar dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Yang kedua, definisi lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa merupakan salah satu bahan terbuka sedikit, misalnya selembaran, modul, buku, foto, atau video yang umum digunakan di sekolah. LKS dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKS merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas-tugas yang harus berhasil oleh peserta didik. LKS biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk bekerja dan menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Poin ketiga, fungsi lembar kerja siswa. Fungsi lembar kerja siswa yaitu sebagai panduan atau petunjuk bagi siswa sehingga siswa dapat melakukan pengamatan dan penemuan. Selain itu, LKS juga membuat siswa untuk lebih berpikir kritis. Fungsi tersebut sesuai dengan pendapat dari Suryanto 2008.234 yang mengatakan bahwa LKS memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lembar diskusi, di mana LKS berisi juga pertanyaan yang tidak bisa siswa melakukan diskusi dalam rangka konseptualisasi. Melalui diskusi tersebut saja, siswa diberikan membaca dan memaknakan data untuk memperoleh konsep-konsep yang dipelajari. 4. Yaitu komponen lembar kerja siswa. Untuk mendapatkan produk LKS yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum yang diterapkan, dalam penyusunannya pun terdapat komponen penting yang harus diperhatikan dan termuat di dalamnya. Pembahasan tentang komponen penyusunannya LKS. Pratowo mengemukakan ada 6 komponen yang akan dicapai dalam penyusunan produk LKS, yaitu yang pertama, petunjuk belajar. Ini berisi langkah-langkah bagi guru dalam menyampaikan bahan terbuka sedikit kepada siswa dalam belajar bahan terbuka sedikit. Yang kedua, kompetensi yang akan dicapai. LKS berisi standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Yang keempat, latihan-latihan. Komponen latihan merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada siswa untuk melatih kemampuan. Setelah itu belajar bahan terbuka sedikit. Dan yang kelima, lembar kegiatan. Lembar kegiatan adalah beberapa prosedur cara pelaksanaan kegiatan tertentu harus dilakukan siswa dengan praktik. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah berisi sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada siswa untuk mengukur komponen yang berhasil dikuasai setelah mengikuti poin kelima, karakteristik lembar kerja siswa. Adapun karakteristik LKS sebagai berikut. Sugiono 2006.25. Yang pertama, LKS hanya terdiri dari beberapa halaman, tidak sampai 100 halaman. Yang kedua, LKS dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk dipergunakan oleh suatu tingkat pendidikan tertentu. Adapun poin keenam yaitu syarat-syarat dalam penyusunan lembar kerja siswa. Penggunaan LKS sangat besar perannya dalam proses pembelajaran, sehingga seolah-olah pengguna LKS dapat menggantikan kedudukan seorang guru. Hal ini dapat dibenarkan apabila LKS yang digunakan tersebut merupakan LKS yang berkualitas baik. LKS dikatakan berkualitas baik memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat didaktik adalah sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses belajar mengajar. Haruslah memenuhi persyaratan didaktik. Artinya LKS harus mengikuti asas-asas belajar mengajar yang efektif, yaitu yang pertama, memperhatikan adanya perbedaan individual. Yang kedua, tekanan pada proses untuk menemukan konsep-konsep. Yang ketiga, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional,
moral, dan estetika pada diri siswa. Syarat-syarat konstruksi. Selain syarat-syarat didaktik, dalam penyusunan LKS juga harus memenuhi syarat konstruksi di mana berkaitan dengan susunan kata, pemilihan kata, kesederhanaan bahasa, dan keefisien suatu kalimat. Syarat-syarat konstruksi ialah syarat-syarat yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesyukuran dan kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna, dalam arti dapat dimengerti oleh pengguna yaitu siswa. Adapun syarat-syarat konstruksi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan siswa. Yang kedua, menggunakan struktur kalimat yang jelas. Dan yang ketiga, memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. C. Syarat-syarat teknis. Syarat teknis adalah syarat teknis berkaitan dengan penyajian LKS, yaitu berupa tulisan, gambar, dan penampilan. Ketiga, hal tersebut menjadi salah satu penunjang dalam meningkatkan hasil prestasi siswa. Jika ketiga hal tersebut memiliki kualitas yang baik, menarik perhatian siswa untuk belajar, maka bisa jadi prestasi siswa juga dapat meningkat. Yang ketujuh, struktur lembar kerja siswa. Pengembangan LKS dapat dilakukan dengan mengadaptasi langkah-langkah pengembangan modul atau paket belajar. Menurut B. Huryo-Broto, berdasarkan langkah-langkah pengembangan modul dan paket belajar tersebut, maka LKS dapat dikembangkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan standar kompetensi, judul dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis dan menjabarkan KD menjadi indikator dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Merumuskan kompetensi dasar yang ingin dicapai. B. Memilih dan menjabarkan materi kompetensi dasar menggunakan indikator. Ya baik, kita akan melanjutkan poin ke-8, yaitu kelebihan dan kekurangan lembar kerja siswa. Yang pertama, kelebihan lembar kerja siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan LKS dapat membantu guru ketika pengelolaan kelas. Guru tidak hanya harus memberikan arahan yang begitu rumit karena telah tercantum dalam LKS. Yang kedua, LKS juga dapat meningkatkan minat siswa dan rasa ingin tahu untuk memahami konsep dengan caranya sendiri. Yang ketiga, penggunaan LKS dapat mengarahkan siswa untuk melakukan percobaan dan menemukan konsep sendiri. Kemudian, kelemahan LKS adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian submateri pelajaran dalam LKS harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu panjang dan dapat membosankan peserta didik. Yang kedua, penggunaan LKS yang dikembangkan kurang baik dan tidak memenuhi standar akan mengakibatkan siswa tidak tertantang dalam menemukan konsep pelajaran secara mandiri. Yang ketiga, jika tidak dirawat dengan baik, LKS cepat rusak dan hilang. Poin ke-B, pengembangan lembar kerja siswa. Menurut Suyitno Farid 2010.1 menyatakan bahwa LKS merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang tepat bagi peserta didik karena LKS membantu peserta didik untuk menambahkan informasi tentang konsep yang dipelajari melalui belajar secara sistematis. Kemudian pengembangan LKS bisa dilakukan dengan berbagai macam model dan pendekatan pembelajaran seperti berikut ini. Yang pertama, pengembangan bahan ajar LKS berbasis pendekatan saintifik. Pengembangan yang mengacu pada kemampuan siswa dalam mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Kedua, pengembangan berbasis pendekatan inquiry. LKS berbasis inquiry terbimbing dalam pembelajaran kooperatif, di mana di dalam pembelajaran inquiry terbimbing siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan menemukan konsep-konsep melalui konstruksinya sendiri. Yang ketiga, pengembangan LKS berbasis kearifan lokal. Pengembangan yang dilakukan dengan acuan kurikulum melalui tahapan analisis masalah. Selanjutnya dilakukan tahap
analisis kurikulum 2013. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan merumuskan indikator, serta memahami kedalaman dan keluasan kompetensi yang harus